Terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Satu-satunya Allah yang kami percaya. Berkati kebenaran firman-Mu, jadi kekuatan buat kami. Mampukan hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Tolong kami Roh Kudus. Berkatilah umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Saya akan khotbah tentang dari stigma menjadi mulia. Stigma adalah sebutan ya yang melekat dalam hidup seseorang yang terkesan negatif, tidak baik. Kita akan belajar tentang istilah Yesus orang Nazaret. Yesus dikenal sebagai Yesus orang Nazaret, dalam bahasa ininya Yesus Nazareus. Nah, kenapa ya panggilan Yesus orang Nazaret ini menjadi garis penting dalam kehidupan Yesus? Bahkan sampai dinubuatkan dalam Matius 2 ayat 23 dikatakan gini. Lalu ia Yusuf datang dan tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret supaya genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret, bahwa Yesus Sang Mesias akan disebut orang Nazaret. Anda tahu bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem, amin. Nah, di Bethlehem itu letaknya di provinsi Yudea. Sedangkan Nazaret itu berada di Galilea. Nah, kenapa Yesus disebut orang Nazaret bukan orang Bethlehem? Karena Yesus cuma lahir di Bethlehem, tetapi dia besar di Nazaret. Saya sempat ngerenung gini, kenapa ya? Kok penting banget gitu Yesus itu melekat dengan kata orang Nazaret? Ternyata bukan hanya sekedar nama, sebutan di mana dia dibesarkan, tapi ada makna yang jauh lebih dalam dari itu. Kita mau belajar hari ini. Mari kita melihat konteks sejarah dan sosial Nazaret. Nah, Anda harus tahu bahwa sebutan Yesus orang Nazaret bukanlah sebuah kebanggaan bagi Yesus. Makanya disebut stigma. Why? Nazaret pada abad pertama merupakan desa kecil dan terpencil di wilayah Galilea, ibaratnya kampung banget gitu. Nah, dan jauh banget dari pusat kota. Waktu itu adalah Yerusalem. Sampai hari ini pun Yerusalem adalah kota utama, kota besar, kota paling penting dalam tradisi keagamaan orang Yahudi. Nah, ibaratnya gini deh, supaya lebih nangkep. Di Jawa Tengah itu ada dusun yang Tangan Pengharapan bantu, namanya Kedung Udal. Jauh. Itu kalau saya dari Jakarta naik pesawat turun Semarang, saya harus sewa mobil kurang lebih 1,5 jam, itu baru sampai namanya Desa Kaliceret. Dari Kaliceret saya harus naik ojek motor, itu kurang lebih 45 menit kalau ngebut. Kalau nggak ngebut ya 1 jam lebih lah. Nah, itu melewati kebun jagung, bukit, lalu nyebrang sungai 2 kali. Itu ya, saya pernah 1 kali, saya nggak tahu bahwa ke sana tuh sulit. Saya naik motor sampai di Grobogan, itu ada hutan jati. Nah, kalau yang ngerti daerah sana ya, ada hutan jati. Saya nunggu ojek di situ, Bapak Ibu. Berjam-jam gak ada ojek. Ternyata Kedung Udal itu harus janjian sama ojeknya baru dijemput. Saking terpencilnya. Dan hanya ojek Kedung Udal yang bisa bawa kita ke Kedung Udal. Ojek dari Grobogan gak bisa bawa saya ke Kedung Udal. Why? Medannya sulit. Ajaib. Ban motor tuh cuma setapak yang bisa lewat. Gitu. Jadi gak ada jalan lain, cuma 1 ban motor. Sulit banget. Itu yang di motor tuh saya pegangan besi karena saya gak mau peluk abangnya ya kan. Jadi di motor tuh saya bayangin waktu turun ke sungai. Udah tangan gue udah pegel banget, apalagi pinggang ya kan. Udah boyo hancur deh. Nah, kampung banget. Nah, saya ngebayangin Nazaret tuh desa terpencil dan kecil. Ya,
Mungkin kurang lebih kayak gedung udal gini dah gitu ya. Nah sedangkan Yerusalem tuh kayak apa? Kota Jakarta. DKI Jakarta. Nah secara sosial Galilea itu dipandang rendah sama bangsa Yahudi. Karena dianggap daerah pinggiran ya. Dan di sana tuh nggak semuanya orang Yahudi. Tapi campuran. Ada orang Samaria, macam-macam di sana. Dan dianggap nggak murni dalam tradisi keagamaan. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 46 sampai Nathanael tuh bilang begini. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Bayangin tuh. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Anda bayangkan sampai ada omongan kayak gitu. Kita kebayang ayat ini menggambarkan pandangan umum orang tentang orang Nazaret di zaman Yesus. Bisa paham? So low. Sebuah stigma yang melekat dalam hidupnya sepanjang dia hidup sebagai anak manusia sampai pada hari matinya. Ingat di salib ada apa? Inri. Apa itu? Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Wow. Kenapa Nindu buatkan bahwa dia harus disebut orang Nazaret lalu dia mati dengan sebutan raja orang Yahudi? Yesus orang Nazaret. Yesus menanggung stigma di mana Yesus diidentifikasikan dengan latar belakang yang sederhana dan dipandang rendah. Tulisan Inri di kayu salib dalam Matius 27 ayat 37 yang artinya Yesus orang Nazaret raja orang Yahudi bukanlah sebuah kehormatan. Dia disebut raja, bukan. Itu merupakan sindiran politik. Makanya dia dikasih mahkotanya mahkota duri. Dan ejekan terhadap Yesus. Bukan penghormatan. Istilahnya gini, lu orang kampung yang mau jadi raja di sini, ngerti ya? Karena Nazaret dianggap desa pinggiran, desa kecil terpencil, orang kampung. Di sini ada yang suka dibilang orang kampung. Kita kalau marahin pembantu kan suka tuh saya dengar tuh, dasar orang kampung, bener nggak? Penghinaan. Yesus dihina dengan kata-kata Yesus orang Nazaret. Makanya itu jadi stigma. Tapi dengar baik. Ini merupakan paradoks Injil yang terbaik. Bahwa dari tempat yang dianggap tidak berarti, dari Nazaret muncul juru selamat dunia. Haleluya. Jadi katakan kanan kirimu, biarpun kamu orang kampung, Tuhan pilih kamu. Habis ini saya mau ngomong sama suami saya. Lu boleh ngatain gue orang kampung ya kan. Dari stigma jadi mulia. Setelah kebangkitan Yesus, sebutan Yesus orang Nazaret itu berubah makna. Murid-murid Yesus, para rasul, gereja mula-mula dengan bangga menyebut Yesus orang Nazaret. Kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 22. Dikatakan gini, Petrus dalam khotbahnya ngomong gini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Sebutan Yesus orang Nazaret di dalam khotbah Petrus ini berubah makna. Yang tadinya stigma jadi mulia. Mereka dengan bangga menyebutkannya Yesus orang Nazaret. Mengidentifikasikan siapa Yesus. Pada awalnya kita tahu sebutan orang Nazaret merupakan stigma. Tanda asal usul Yesus yang dianggap rendah dan sederhana. Orang kampung. Namun di dalam karya Allah, stigma itu dibalik menjadi simbol kerendahan hati. Yesus memulai karyanya dalam kesederhanaan. Lahir aja di kandang domba. Ranjangnya aja palungan, tempat makan ternak. Dibesarkan di desa yang kecil terpencil. Dan dia mati tersalib di antara penjahat.
Dalam sejarah hidup Yesus, Dia memulai dan mengakhirinya di tangan Allah jadi mulia. Katakan amin. Yesus tidak terlahir dengan segala privilege yang sebagai manusia kita pun mau. Terlahir di keluarga kaya, dari keluarga terhormat, yang terpandang, yang dihargai, di kota besar. Lahirnya di mana? New York. Lahir di mana? Singapura. Keren banget. Lahir di mana? Sydney. Wow. Kayak anak kembar saya lahir di Sydney. Dengar. Sebaliknya, Yesus terlahir dalam kesederhanaan. Tidak diperhitungkan. Namun tertulis dalam nubuatan. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Wow. Yesus memulai hidupnya dalam kesederhanaan, dan nubuatan ini jadi kenyataan. Dia gak dipandang di bangsanya sendiri, bukan? Dia ditolak, dianiaya, dihina, dipandang rendah. Tempat kita dibesarkan adalah tempat pembentukan kita. Bukankah kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita? Bukankah kita tidak bisa memilih dilahirkan di keluarga seperti apa? Lahir di suku apa? Lahir di mana? Kita tidak bisa pilih warna kulit kita, bentuk rambut kita. Tapi bukankah banyak kali sebagai manusia kita memandang rendah orang lain yang berwarna kulit tidak sama? Bukankah kita sering kali memandang rendah anak-anak yang terlahir kurang istimewa? Bukankah kita suka memandang rendah anak-anak yang terlahir di keluarga yang tidak sempurna? Waktu saya dapat hikmah tentang ayat ini, percaya enggak percaya, kemarin pagi saya dilawat Tuhan dan saya nangis enggak berhenti. Kenapa? Sebuah stigma ketika kamu lahir di keluarga yang babak belur. Saya duduk kerap kali dengan orang tua, pasangan-pasangan yang komplain tentang anak-anak mereka, dan mereka selalu ngomong gini di depan saya. Bu Heni, cari mantu kan harus lihat bibit bebet bobot. Kalau orang tuanya aja tukang selingkuh, orang tuanya aja kawin cerai, mau jadi apa anaknya? Dia konseling sama pendeta yang lahir di keluarga yang ceritanya sama. Sedih gak? Ironi gak? Berapa kali saya khotbah, bagaimana seorang anak bisa memilih lahir dari rahim siapa? Bagaimana seorang anak bisa memilih siapa orang tuanya? Bagaimana seorang anak bisa memilih keluarganya dari mana? Kaya atau miskin? Sukunya apa? Siapa yang mau lahir di Papua? Angkat tangan. Siapa yang mau terlahir dengan rambut keriting susah disisir? Angkat tangan. Emang apa salahnya? Apa jeleknya? Saya waktu kecil dihina. Mama saya tuh putih, Chinese banget. Sedangkan saya terlihat seperti orang Jawa. Dari kecil kulit saya tidak pernah putih. Kuning lasat tapi selalu terbakar matahari, dan saya selalu berwarna coklat. Dan saya selalu dihina. Lu putih kok anak lu hitam. Anda tahu saya benci diri saya sampai saya besar. Saya berharap saya dilahirkan putih. Anda percaya iklan TV? Pakai krim ini kulitmu lebih putih, makanya kamu pakai krim itu. Bukan saya aja yang gak suka warna kulit saya, bukan? Kita semua jelas berkata, emang hitam aku.
tapi cantik. Haleluya. Saya kesal sama diri saya kenapa terlahir pesek. Saya pengen punya hidung yang mancung. Apalagi punya pacar yang selalu ngeledekin saya. Kak Jojo tuh dulu suka ngerjain saya. Dia bilang gini, gua sebenarnya demen cewek bule. Cantik, dia bilang. Mancung, belok. Saya bales, cewek bule cepet keriput. Pesek awet muda. Lagi makan nasi padang, masih pacaran nih. Bisa-bisanya dia bilang gini, dulu kelas 6 SD aku naksir cewek padang, cantik, putih. Keselin gak? Lagi makan nasi padang, hilang selera saya. Ini bercandaan yang menurut saya sebenarnya menyakitkan. Karena kita ndak bisa ganti warna kulit kita kan. Katanya bisa Bu Heni ganti hidungnya ke Korea aja, tapi kan Anda nggak setuju saya operasi muka. Saya disuntik-suntik aja banyak yang komentar jelek. Orang gue di endorse gratis, kenapa lu yang marah? Bener nggak? Perempuan mana yang nggak takut tua, angkat tangan. Haleluya. Saya mau bilang gini, keluarga dimanapun kita dilahirkan, yang mungkin menjadi stigma buat kita, seperti saya hari ini. Saya tidak bisa bangga dengan masa lalu saya. Saya punya stigma di belakang keluarga saya. Mereka tahu kesalahan orang tua saya. Di keluarga besar saya tidak dipandang. Kerap kali saya mengecap hinaan. Apalagi saya jadi pendeta. Bagi beberapa keluarga di beberapa suku, kalau ada anak yang jadi pendeta itu keren, bangga. Tapi di keluarga Tionghoa, jadi pendeta itu sesuatu yang memalukan. Mama saya aja sempat disindir dengan perkataan, kasihan ya lu El, mantu lu pendeta. Artinya apa? Bociena, molui, meo cien, kere. Pendeta selalu diidentikan dengan kemiskinan. Tapi saya mau kasih tahu, jika di atas kehendak Tuhan, kita terlahir di keluarga yang sangat sederhana, kita harus hidup dalam berbagai penderitaan, menjadi olok-olok dan hinaan di tengah keluarga besar. Jangan berkecil hati, karena Tuhan senang memilih orang-orang yang kurang berarti. Tuhan senang memilih orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang dipandang hina, orang-orang yang tidak berarti di keluarganya sendiri. Amin. 1 Korintus 1 ayat 27 berkata, tapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ingat kisah Raja Daud? Dia seorang anak yang tidak diperhitungkan tapi dipilih Tuhan. Hari ini Raja Daud menjadi raja yang paling dihormati di antara bangsa Yahudi. Kalau Anda pernah ke Israel, di Yerusalem, ada makam Raja Daud. Tidak ada makam raja yang lain. Yang sampai hari ini orang Yahudi masih datang dan berdoa di situ. Dia mati sudah berapa lama. Tapi Raja Daud adalah raja yang paling dihormati. Bahkan di tengah-tengah kota Yerusalem ada the City of David. Kalau Anda ikut perjalanan Holy Land jilid 2 di Januari nanti, kita akan ke sana, the City of David. Bayangin, orang yang berasal dari latar belakang dipandang hina. Mungkin Anda ada yang lahir di keluarga yang di antara kakak adikmu, kamu paling susah. Kamu yang paling tidak dipandang. Mungkin orang tuamu kurang sayang sama kamu. Karena dari dulu kamu pulang paling gak oke. Listen up, Tuhan itu bisa mengubah
dari stigma jadi mulia. Amin. Waktu saya nikah sama Pak Jojo, kakak kandung saya, koko saya, di Indonesia ini punya jabatan 3 orang tertinggi di sebuah bank di Indonesia. Pangkatnya keren, gajinya udah di atas 100 juta. Adik kandung saya, pengusaha, punya uang banyak, hidup mewah, bisa tolong mama saya, kasih mama saya. Sedangkan saya meniti pelayanan dari nol. Udah gitu, cuma hidup dari khotbah, masih bagi-bagi orang susah lagi. Nggak sebuah kebanggaan. Saya dimarahin. Ngapain lu pulang dari Australia ke sini? Dibilang gila. Semua orang pikir saya nggak masuk akal, malu-maluin. Gak bisa apa-apa. Susah, gak punya apa-apa. Rendah sama pasanganmu. Tapi ingatlah, Allah bekerja dari hal-hal yang sederhana untuk menyatakan kemuliaannya. Tuhan itu sanggup mengubah hidupmu dari stigma menjadi mulia. Dalam 1 Korintus 1 ayat 30-31 kita baca sama-sama. Ayat terakhir dari saya. Yuk kita baca yuk. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara dengar, gak ada kebanggaan di hidup ini yang kita patut banggakan selain di dalam Tuhan. Bahwa semua yang kita bisa hari ini dan semua yang kita punya hari ini, semua karena Tuhan. Amin. Nah, saya mau kasih tahu, kalau Anda mau dipakai Tuhan, kalau Anda mau dipermuliakan Tuhan, belajarlah untuk rendah hati. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita diproses, kita dibentuk di rumah kita. Kita direndahkan di situ, kita dipandang hina, kita dianggap kurang berarti. Izinkanlah Tuhan berproses dengan hidupmu, membentukmu jadi indah lewat hubunganmu dengan keluarga, dengan pasangan, dengan orang-orang di sekeliling kamu yang mungkin merendahkan kamu, menganggap kamu kecil, memperlakukan kamu tidak adil, tidak memperhitungkan kamu. Karena peninggian dari Tuhan membutuhkan fondasi yang kuat, yaitu kerendahan hati. Tujuannya supaya apa? Supaya ketika Tuhan mempermuliakan kita, kita tidak melupakan Dia. Amen. Tahukah Anda bahwa kesengsaraan dalam hidup ini dipakai Tuhan untuk memurnikan hati kita? Yesaya 48 ayat 10 berkata, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Hidup kita yang melewati banyak kesengsaraan. Saya dan saudara punya masalah yang berbeda. Tapi kesengsaraan itu baik untuk memurnikan kita. Katakan amin. Dan satu hal yang saya mau kasih tahu. Tidak ada satupun sengsaramu yang Tuhan tidak tahu. Sengsaraku memandang kami rendah. Memandang kami kecil. Memandang kami tidak berharga. Mungkin banyak kesalahan yang kami sudah buat di masa lalu yang hari ini membuat kami kehilangan nilai kami. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Karena kami percaya ketika kami merendahkan hati kami di bawah tangan-Mu yang kuat, Engkaulah yang akan meninggikan kami pada waktunya. Berkati umat-Mu Tuhan. Biarlah stigma itu Tuhan ubah jadi mulia. Kami boleh lihat tangan Tuhan menyertai kami dan menolong hidup kami. Amen. Tuhan berkati, selalu semangat. Katakan kanan kirimu, jangan menyerah. Haleluya. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.
Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia. Halo teman-teman, kali ini saya ingin berbagi cerita tentang salah seorang anak didik saya di FLC Kutapodu. Nama lengkapnya Jevita Francisca Bulu, biasa disapa Siska. Siska adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayah dan ibunya adalah seorang petani. Walau dalam keadaan gelap, berbekal senter tidak menyurutkan semangat Siska untuk belajar dan memperoleh pendidikan yang layak. Siska adalah murid yang selalu hadir saat bimbingan belajar, hingga menawarkan diri untuk memasak makanan tambahan hingga memimpin doa. Dia selalu ingin tahu hal baru, menggambarkan usaha serta harapan saya agar kelak Siska dan teman-temannya bisa menembus keterbatasan, menembus ketertinggalan, dan menjadi pemimpin di masa depan.
Bersama kita membangun Indonesia.